Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin diperselisihkan oleh para ulama apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Ya. Kalau dilihat dari awal surah, maka ini surah Madaniyah. Ya, karena berkenaan dengan hukum fikih. Akan tetapi kalau dilihat dari akhir surah, ya, di mana di situ Allah menceritakan tentang ejekan orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, maka ini nuansanya nuansa Mekah. Kita dapati sebagian ulama menggabungkan, ya, mengatakan sebagian turun di Mekah dan sebagian turun di Madinah. Wallahu a'lam. Al-Mutaffifin, ya, berasal dari kata at-tatfif. Tatfif itu mengurangi dalam jumlah yang sangat sedikit, ya, sedikit. Ya, ini menceritakan tentang, ya, awal surah ini menceritakan tentang orang atau ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang suka mengurangi timbangan, takaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Wail bagi al mutaffifin, ya, bentuk jamak dari mutaffif. Ya, wail sendiri, ya, wail ini sebagian terkadang dimaknai wail itu adalah wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithu ta'muhu, sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat jelek baunya, sangat jelek rasanya. Dan terkadang dimaknai apa? Terkadang dimaknai sebagai celaan, ancaman, ya. Terkadang dimaknai sebagai apa? Celaan, celaka, ya. Makanya terkadang diterjemahkan dengan kata apa? Celakalah. Tapi kedua makna ini, ya, benar. Kedua makna ini benar. Ya, orang kalau masuk neraka wail pasti celaka, kan gitu. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran cuma 2 surah yang dimulai dengan kata wail, yaitu apa? Wailul lil mutaffifin dengan wailul likulli humazatil lumazah. Coba perhatikan, kedua surah ini berkenaan dengan hak manusia. Wailul lil mutaffifin, celakalah al mutaffifin, yakni orang-orang yang mengurangi timbangan, ya. Jadi mengambil sedikit dari harta manusia, haknya orang diambil, maka diancam dengan wail. Kemudian wailul likulli humazatin lumazah berkenaan dengan apa? Mengejek orang, ya, mengumpat. Celakalah bagi para pengumpat dan pencela, ya kan? Berkenaan dengan apa? Hak manusia, ya. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah azallahu iyyakum, hak-hak manusia ini adalah perkara yang besar. Ya, persoalan hak manusia adalah persoalan yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan mengembalikan hak manusia, ya, kepada pemiliknya pada hari kiamat. Ya. Apakah itu hak harta, hak kehormatan, dan hak darah. Ya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza, kata Rasulullah.
Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram. Ya. Sebagaimana haramnya hari ini, yakni hari Arafah, dan negeri ini, yakni tanah haram Mekah. Ya. Ini ikhwati fillah azallahu wa iyyakum. Oleh karenanya, ya, Sufyan berkata, la an talqa Allah bi 70 dzamban bainaka wa bainallahi ahwanu min an talqa Allah min an talqahu bi dzambin bainaka wa bainal 'abdi. Ya. Engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah, itu lebih ringan bagimu daripada ketemu dengan Allah dengan membawa satu dosa antara engkau dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita taubat, sebesar apapun dosa kita, kalau Allah menyukai satu amalan kita misalnya, ya, amalan yang kita sembunyikan yang terus menerus kita lakukan, ya, bisa jadi itu menjadi penebus dosa-dosa kita yang lainnya. Tapi manusia, sesungguhnya manusia akan meminta nanti semua haknya, akan meminta semua haknya nanti. Ya, bukan cuma manusia. Ya, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kambing yang dulu di dunia ditanduk sama kambing yang bertanduk, ya, kambing yang tidak punya tanduk ditanduk sama kambing yang bertanduk, nanti di akhirat akan di apa? Ya, akan diberi keadilan. Ini kambing yang tidak dibebani syariat. Maka kata Rasulullah SAW, apabila engkau memiliki satu kesalahan, satu kezaliman kepada saudaramu, fastahilluhul yawm, maka mintalah hari ini sebelum kamu meninggal, minta kehalalan dari mereka. Jangan sampai dibawa mati, ya, termasuk hutang dan sebagainya, ya, termasuk hutang dan sebagainya. Apa yang kita ambil dari orang pasti akan kita kembalikan, ya. Dan ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, membuat kita tenang, ya, membuat kita tenang dan membuat kita khawatir. Ini selalu seperti itu, ya, selalu seperti itu. Makanya ayat-ayat yang kita baca, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara apa? Sering sekali Allah menyandingkan antara janji dan ancaman, antara surga dan neraka, kebaikan dan kejahatan. Sering sekali seperti itu. Sehingga orang yang mempelajarinya akan timbul di dalam hatinya rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghadirkan cinta kepada Allah. Atau orang yang mencintai Allah dengan sempurna, memperhatikan ayat-ayatnya, akan melahirkan rasa takut dan rasa harap, ya. Sehingga kita takut kepada Allah, jangan sampai kita mengambil hak manusia, ya. Jangan sampai ada hak manusia, hamba Allah kepada kita, ya, sebelum kita meninggal. Dan kalau kita yang punya hak sama orang, tenang saja, pasti akan kembali. Pasti akan kembali. Kalau tidak di dunia, di akhirat, ya. Bahkan sebagian orang lebih baik di akhirat. Kenapa? Kalau di akhirat pahalanya orang yang diambil, karena tidak berfungsi lagi harta ketika itu, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan apa? Ya, nanti ketika terguncang bumi itu, terjadi hari kiamat, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian apa? Bumi mengeluarkan isinya, ya. Dalam apa namanya surah yang kemarin apa? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu, apa kata Allah? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ya, bumi melemparkan semua apa yang ada di dalamnya, isi perutnya, kemudian mengosongkannya, takhallat. Ya. Dalam hadis disebutkan,
Ya, pada saat itu isi-isi bumi itu keluar, emas, perak itu keluar dalam bentuk batangan-batangan yang sangat besar. Ya. Akhirnya orang-orang berkata apa? Ya, gara-gara ini dulu saya bunuh saya punya, gara-gara ini dulu saya membunuh orang. Ya. Ada yang mengatakan gara-gara ini saya putus tali silaturahim saya. Ya. Gara-gara ini saya dipotong tangan saya gara-gara mencuri. Gara-gara harta itu yang saat ini tidak lagi berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak lagi bermanfaat anak-anak, keturunan dan harta, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang al-mutaffifin. Apa itu al-mutaffifin? Kalimatu azabin wa wa'id. Ya, ini adalah kata siksaan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Lil mutaffifin, ya, kata wail itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Lil mutaffifin. Al mutaffifin, untuk al mutaffifin. Apa itu al mutaffifin? Wa fassara Allahu al mutaffifina biqaulihi alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kemudian Allah menafsirkan kata al mutaffifin dengan firman-Nya alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ay akhadhu minhum wafa'an amma thabata lahum qibalahum yastawfunahu kamilan min ghairi naqsin. yakni orang kalau dia membeli, ya, kalau dia mengambil dari orang, maka dia maunya takarannya itu penuh sempurna, timbangannya penuh sempurna. Ya. Kalau dia ambil dari orang, dia belanja dari orang, beli ikan, beli beras, harus takarannya sempurna. Ya, min ghairi naqsin, tidak boleh ada kekurangan sedikit pun. Dia detail sekali. Wah, ini kurang-kurang Pak anunya ini. Ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi kalau dia yang menjual sama orang, yang menimbang untuk orang, ya, atau menakar untuk orang, yukhsirun, mereka menguranginya. Ai idza utun nas haqqahum alladhi lin-nasi 'alaihim bikailin aw wazanin yukhsirun. yakni apabila mereka memberikan hak orang yang ada pada mereka, yang mereka harus tunaikan hak orang tersebut, bikailin aw waznin, timbangan itu dua. Timbangan yang dulu dipakai, ya, ada dua, ada kail, ya, kail itu takaran kayak liter, sok dan sebagainya, ya, itu takaran. Aw waznin, wazan itu timbangan, ya, yang ditimbang pakai kilo gitu, ya, timbangan berat, ya. Yukhsirun, mereka menguranginya, ay yanqusunahum dzalik imma bimikyalin aw mizanin naqisaini, ya. Apakah, yakni mereka mengurangi timbangannya, apakah itu timbangan takaran atau timbangan apa? Kilo, ya, timbangan berat, ya. Mereka menggunakan takaran atau timbangan yang sudah dikurangi. Au bi'adamil mil'il mikyal wal mizan au nahwa dzalika, ya, atau dengan tidak mengisi penuh takaran tersebut atau timbangan tersebut atau yang semisalnya. Fahadha saraqatun li amwalin nasi wa adami insafi lahum, ya, fahadhihi saraqatun li amwalin nasi wa adamu insafin lahum minhum, maka ini adalah bentuk pencurian terhadap harta orang, ya, dan bentuk ketidakadilan kepada mereka, ya. Jadi dulu
Ya, disebutkan oleh salah seorang Ansar bahwasannya dia ceritakan dulu kami ya di zaman jahiliyah itu menyiapkan 2 takaran. Ya. Karena kalau di Madinah itu takaran, kalau kilo itu di Mekah. Kami menyiapkan 2 takaran, 2 jenis misalnya liter misalnya. Ya. 1 liter yang sempurna, 1 liter yang sudah dikurangi. Kalau kami pergi belanja, membeli, maka pakai kiloan yang takaran yang sempurna. Detail, ini periksa, ini ada kurang-kurangnya nih. Ya, sedikit tambahin. Tapi kalau menjual ya, ada takaran yang sudah dikurangi. Kayak di pasar itu ya, ditumbuh di bawahnya, itu kan berkurang. Itu mutaffifin, banyak atau sedikit itu? Sedikit kan? Ya, sedikit kali banyak. Mutaffifin. Sesuatu yang sedikit. Sedikit sih. Ya. Karena kalau banyak kan ketahuan. Kalau banyak ketahuan. Jadi kalau dia menjual, dia pakai itu tadi yang sudah dikurangi. Diancam dengan wail, neraka wail. Kemudian beliau berkata, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa idza kana hadzal wa'idu 'ala alladhina yabkhasuna an-nasa bil mikyal wal mizan falladhi ya'khudhu amwalahum qahran aw saraqatan aula bihadzal wa'idi minal mutaffifin. Apabila Allah mengancam orang-orang yang mengurangi hak orang lain dengan timbangan atau dengan takaran, maka bagaimana dengan orang yang mengambil harta manusia? Yakni ya, yang mengambil harta manusia dengan paksa atau dengan mencuri. Ya, tentu saja ini lebih lebih utama untuk diancam daripada orang-orang al-mutaffifin. Kan ceritanya begini, al-mutaffifin itu kan mengambil harta cuma sedikit gitu ya. Sedikit yang diambil. Saking sedikitnya tidak kentara bagi orang. Ya, tidak kentara. Seperti pom bensin. Ya. Pom bensin. Wallahu alam benar apa tidak? Ada keluarganya istri saya ketemu dulu. Ya, saya pernah ketemu dia, itu ngecek pom bensin yang ada pasti-pasnya itu. Dia katakan tidak ada pom bensin pasti-pas di Indonesia yang pas. Di Sulawesi Selatan yang pas. Pasti-pas itu tidak ada yang pas. Kata dia. Nah, ini kalau dilihat nanti bisa dituntut kita, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Ancaman. Ya. Kalau tidak dikurangi, itu kan ada angka-angka tertentu. Ya. 10.000, maka sudah ada takarannya. Itu tidak sempurna. Gitu ya. Pengalaman ya Mas. Iya. Iya. Atau jadi katanya supaya sempurna kita kasih lebih 10.000 atau 13.000 gitu ya. Tapi dicurangi lagi dari mana? Cara keren apa? Speednya. Katanya kalau disentak sedikit itu kembali ya sebagian. Coba lihat kejahatan Pak. Ya. Jadi kita lolos dari sini kena yang itu. Ya. Ini kecurangan, ini mencuri harta orang. Tapi saking sedikitnya orang tidak sadar, kan begitu. Saking sedikitnya orang tidak sadar. Takaran di pasar sama dengan lombok. Saya dikasih tahu ini sama penjual lombok. Ini saya siap dituntut kalau ini. Ya. Jadi penjual lombok itu caranya dia takar, dia kasih begini. Ya kan? Jadi banyak celah-celahnya di dalam itu. Sehingga tidak penuh 1 liter. Katanya kalau mau kita sendiri yang takar, Ustaz baru tekan-tekan begini. Sehingga tidak ada celahnya. Coba lihat Pak, kecurangan manusia. Ini mencuri. Dan Masya Allah, ini semua sebab karena tidak bersyukur terhadap pemberian Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik, dari makanan-makanan yang baik yang direzekikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah kalau kamu betul-betul menyembah Allah. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan apa? Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia sungguh telah menyembah Allah. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka dia belum menyembah Allah. Berdasarkan ayat ini. Ini kan tidak bersyukur, Pak. Ya. Sehingga apa? Sehingga mau mendapatkan yang lebih banyak dari yang dia dapat. Padahal rezeki sudah ditentukan. Ya. Tergantung caranya diambil, mau ambil dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Cuma kebanyakan manusia tidak bersyukur dan tidak bersabar, sehingga melakukan cara-cara curang seperti ini. Ya. Melakukan cara-cara curang. Ini dalam semua bentuknya. Tadi kita sebut pom bensin, sudah sebut beras, sudah sebut penjual lombok. Ada lagi yang namanya ghish. Rasulullah SAW pernah pergi ke pasar, kemudian ada penjual gandum, dimasukkan tangannya ke bawah. Ya, dimasukkan tangannya ke bawah, ternyata di dalam gandum itu basah, yang di luar kering. Kata Rasulullah, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Yang di dalam basah, yang di luar kering. Ini juga kisah yang masyhur, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau jalan malam-malam, karena beliau kerjanya begitu, suka belusuan tapi malam-malam, tidak pakai kamera. Ya, suka belusuan. Ya, dia mendengar, ya, pada saat itu banyak orang yang menjual susu dicampur air. Jual susu dicampur air, dilarang sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengatakan, ya, Umar bin Khattab itu sangat teliti dengan pasar, karena pasar itu bisa menyebabkan bencana, Pak. Pasar bisa menyebabkan bencana. Seperti contohnya siapa? Kaumnya Nabi Syuaib. Iya kan? Apa kaumnya Nabi Syuaib ini? Apa kejahatannya? Banyak, kesyirikan. Tapi di antara kejahatan mereka adalah suka mengurangi timbangan. Kecil tuh timbangan, sedikit. Tapi gara-gara itu satu kaum dihabiskan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Maka jangan jangan sepelekan persoalan sedikit ini. Hati-hati pasar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh ada yang menjual di pasar kami kecuali dia sudah tahu tentang riba, sudah berilmu. Karena pasar itu bisa bahaya itu. Orang tidak tahu timbang menimbang, orang curang dan sebagainya, itu bisa menyebabkan bencana di satu negeri. Apalagi contoh yang lain, pembuat pintu, ya, tukang tukang kayu, ya, atau somel apa kan, ya, siapa tahu ada di sini, ya, hati-hati, ya, bilang kayu apa ini? Kayu jati, kayu biti, ya, ada di kampung saya kayu biti, ada di sini, ya. Itu yang sering saya dapat, kayu biti. Ternyata pinggirnya kayu biti, tengahnya jati putih yang murah itu. Itu kan penipuan. Ya. Tapi ada yang bilang ini, Pak, kecuali kalau dikasih tahu ini, Pak, pinggirnya ini kayu biti, tengahnya ini jati putih. Orangnya terima, tidak masalah. Sama juga kalau jual beras, Pak, ini saya sudah tunggu ini, Pak, ya, liternya. Orangnya bilang, oh iya, tidak apa-apa. Itu tahu tidak boleh, ya. Iya. Ini ya, kawan. Nah, kata beliau, kalau orang yang mengurangi sedikit saja bisa diancam oleh Allah dengan ancaman yang berat, bagaimana dengan orang yang memang tidak memberikan haknya kepada orang yang berhak?
yang tidak memberikan haknya kepada orang yang berhak, atau mengambil semuanya seperti mencuri, itu kan diambil semua. Tentu saja ini lebih apa? Lebih besar lagi ancamannya. Atau gosok, lebih besar lagi ancamannya. Dan bahkan ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, di sini Syekh menyebutkan, wadallatil ayatul karimah ala anna al-insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu yajibu alaihi an yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal muamalat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya, ya, ayat yang mulai ini menunjukkan bahwasannya manusia, ya, sebagaimana dia mengambil haknya dari manusia yang lain, maka seperti itu juga dia wajib memberikan hak orang lain sepenuhnya. Ya, sebagaimana dia mau kalau dia mengambil haknya sepenuhnya dari orang lain, maka dia juga harus memberikan hak itu sepenuhnya kepada orang lain. Dan kata para ulama, kecurangan ini tidak hanya dalam masalah apa? Kecurangan ini tidak hanya dalam masalah timbangan. Ya, tidak masalah timbangan. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan at-takhfif, at-tatfif, ya. Mengurangi timbangan atau takaran itu bukan khusus, laisa khasan bil bai'i wasyira. Tidak khusus dalam jual beli saja. Bahkan lebih umum, bal bil hayati kulliha. Bahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Contoh, dalam masalah ibadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, syarrun nasi sarakatan alladhi yasriku fi salatihi. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruknya pencuri adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Yang bagaimana itu? Bahkan kata Rasulullah SAW, jangan sampai kau angkat matamu begini ke langit kemudian Allah tidak kembalikan lagi. Mencuri dalam salat. Kemudian dikomentari oleh Ibnu Mas'ud, ya, kata beliau, as-salatu mikyal, man waffa Allahu lahu wa man taffafa faqad alimtum madza qala Allahu lil mutaffifin. Ya, kata beliau, salat itu adalah timbangan, takaran. Barang siapa yang memberikan hak-hak dan syarat-syarat salat itu, memenuhi hak-haknya, maka Allah akan memenuhi hak-hak orang tersebut. Ya. Akan tapi barang siapa yang mengurangi hak-hak salat, tatfid itu sedikit, ya, bukan semua, sedikit saja, maka sesungguhnya kalian sudah tahu apa yang dikatakan oleh Allah tentang orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, bal yadkhulu umum hadhihi al-hujjat, umum hadza al-hujjaj wal maqalat. Ya. Bahkan keumuman ayat ini termasuk diantaranya hujjah-hujjah dan perkataan manusia. Ya. Fa innahu kama anna al-mutanadhirina qad jarat al-'ada anna kull wahidin minhuma yahrusu 'ala ma lahu min al-hujjaj fayajibu 'alayhi aidan an yubayyina ma li khasmihi minal hujaj allati la ya'lamuha. Bahkan beliau memberikan contoh apa? Orang yang berdebat. Beliau mengatakan sebagaimana, ya, biasanya orang yang berdebat, dua orang yang berdebat itu kan saling mempertahankan argumen masing-masing. Ya kan? Saling mempertahankan argumen masing-masing. Yahrusu ala ma lahu minal hujaj. Ya, hujjah masing-masing. Maka wajib baginya untuk menjelaskan kepada lawan debatnya hujjah-hujjahnya yang tidak diketahui oleh lawan debatnya. Wa an yanzura ila adillati khasmihi kama yanzuru fi adillatihi huwa. Dan dia juga wajib mendengarkan, melihat argumennya lawan debatnya
sebagaimana dia juga menginginkan supaya apa? Argumen dia didengarkan sama lawannya dalam masalah ini. Jadi harus adil. Jangan ente saja yang mau didengarkan dalil-dalilnya, dengar juga dalil-dalilnya orang. Pokoknya bid'ah lah. Sudah titik, tidak ada koma. Enggak, saya punya dalil. Dalilmu dhaif. Tunggu dulu, bro. Dengar dulu. Wa fi hadzal mawdi' yu'rafu insafu al-insani min ta'assubihi wa i'tisafihi. Ya, dari sini akan nampak jati diri seseorang, apakah dia adil atau dia ta'assub atau dia zalim. Akan kelihatan keadilannya ya dari ta'assub atau kezalimannya. Maksudnya apakah dia adil, apakah dia ta'assub, atau apakah dia apa? Ya zalim. Terkadang kita sudah tahu dalil tapi tidak mau terima. Pokoknya kiai saya bilang begini, ustadz saya bilang begini. Ya, kalau bukan ustadz saya sudah salah itu. Ada begitu? Ya. Pokoknya halabi, sudah ustadz saya bilang halabiyun, sudah selesai. Titik, tidak pakai koma. Iya kan? Enggak adil kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ini termasuk mutaffif. Wa tawadhu'uhu min kibrihi, kelihatan tawadhu'nya dari kesombongannya. Maksudnya akan kelihatan apakah dia ini orang tawadhu atau orang sombong. Wa aqlihi min safahihi, kelihatan akalnya dari kebodohannya. Ya, akan nampak jelas. Nas'alullaha at-taufiqa likulli khairin. Kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kebaikan. Ini semua ikhwan, dalam semua segi kehidupan, sisi kehidupan, aspek semuanya. Ya. Jangan sampai kita minta untuk apa? Kita minta untuk dipenuhi hak kita tapi hak orang tidak dikasih. Ada bos minta karyawannya apa? Karyawannya kerja full time. Ya, harus prima, harus sempurna pekerjaannya tapi gajinya telat-telat dibayar. Sama mutaffifin. Hati-hati. Ada suami minta sama istrinya agar pelayanannya, servisnya full, tapi dia sama istrinya tidak apa? Tidak menunaikan kewajibannya sepenuhnya. Semuanya akan dituntut ini. Ya, akan dituntut di hari akhirat. Ya. Apalagi anak sama bapaknya. Makanya Allah berkata apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ya, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Seseorang akan pada hari itu, hari kiamat nanti, seseorang akan lari dari saudaranya, dari anaknya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Karena nanti pada nuntut semua tuh. Istrinya nuntut sama dia. Ya. Dulu waktu kau mau poligami, kau janjikan saya rumah. Kau sudah poligami 3, rumahnya tidak jadi-jadi. Ini dituntut. Iya kan? Ya, bapak yang janji anaknya, ya nak nanti tidak dipenuhi. Dituntut itu. Ya. Maka hati-hati. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia yang menimbang untuk dirinya diambil dari orang, dia minta penuh, dia minta sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang berapa masuk Isya? Hah? 5 menit lagi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, kaluhum. Ya, aslinya ini ya, para ulama berselisih pendapat dalam kata kaluhum. Ya, mereka sebagian mengatakan hum di sini adalah litaukid, penekanan. Wa idza kalu
hum ya yukhsirun ya au wazanu hum yukhsirun ya, ini penekanan ya. Dan yang rajih insyaallah ya pendapat yang mengatakan wa idza kalu lahum, aslinya kalu lahum, apabila mereka menimbang atau menakar untuk mereka, ada kata lam tapi lamnya ini dihapus untuk apa? Litakhfif, untuk meringankan ya, untuk apa? Meringankan. Sama dengan kata wa'adtuka, wa'adtuka artinya wa'adtu laka, saya menjanjikan laka untukmu ya, tapi dihapus lamnya untuk meringankan, wa'adtuka, meringankan penyebutannya. Ini biasa dalam bahasa Arab ya, maksudnya wa idza kalu lahum aw wazanu lahum ya. Kemudian summa tawa'ada ta'ala al-mutaffifina wa ta'ajjaba min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaihi. Kemudian Allah mengancam al-mutaffifin, orang-orang yang mencurangi hak manusia, orang-orang yang mengurangi hak orang lain. Allah mengancam mereka ya, dan menyebutkan keheranan tentang keadaan mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Apakah mereka ini menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan nanti? Ya. Atau apakah mereka tidak menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, pada hari yang agung, hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari orang-orang berdiri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama berkata yaqumu di sini dari kata inilah kata kiamat. Yakum berdiri, karena nanti orang tidak duduk, semuanya orang berdiri ya. Orang-orang nanti berdiri. Falladhi jarrahum 'ala at-tatfifi 'adamu imanihim bil yawmil akhir wa illa falau amanu bihi wa 'arafu annahum yaqumuna baina yaday Allahi yuhasibuhum 'ala al-qalil wal katsiri la'aqla'u an dzalika wa tabu minhu ya. Beliau yang membuat orang-orang ini berani untuk melakukan kejahatan at-tatfif ya, mencurangi timbangan yang sedikit tadi, karena mereka tidak memiliki keimanan terhadap hari akhir. Sekiranya iya ya, maka falau amanu bihi, sekiranya mereka beriman terhadap hari akhir dan mereka mengetahui bahwasanya mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disidang oleh Allah, dihisab oleh Allah ya, yang mana pada saat itu Allah akan menghisab dari yang kecil sampai yang besar ya. La'aqla'u an dzalika wa tabu minhu, maka mereka tidak akan melakukan itu ya. Dan mereka akan apa? Melepaskan itu, dan mereka akan taubat ya. Mereka akan taubat dari perbuatannya kalau memang mereka beriman kepada akhir, bahwasanya mereka, kita semua ini akan berdiri di hadapan Allah dan akan dihisab di persidangan Allah nanti. Maka orang-orang akan melepaskan semua itu ya. Orang-orang akan bersyukur dan hanya makan dari apa yang halal untuk dirinya. Dan yang halal itu ikhwan menenangkan. Kenapa antum datang sholat tenang-tenang begini? Karena pakaian yang antum pakai, antum tahu itu antum dapatkan dari cara yang halal ya. Antum beli bensin motor, antum tahu pembeli bensin itu dari jalan yang halal, antum tenang-tenang datang di sini. Coba kalau makan makanan haram ya,
tekanan itu, oh ini haram, tahu antum haram, tapi tetap saja dipakai, tetap saja dimakan. Akhirnya apa? Ya, kena berbagai macam penyakit, jantung lah, ya, diabetes lah dan sebagainya. Ya, bukan berarti semua yang diabetes jantungan itu makanan haram. Nah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru alhamdulillahirabbil alamin.